Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Fatima dengan NPM D1C023032. Prodi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi retorika. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum mengerti ataupun ada yang belum familiar dengan retorika. Yuk simak videonya selengkapnya. Nah, pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian retorika. Retorika sendiri adalah seni dan ilmu berbicara secara efektif dan persuasif. Nah, secara umum, retorika dapat didefinisikan sebagai yang pertama, seni dan ilmu berbicara yang bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk, dan mengajak pendengar. Yang kedua, kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif dan persuasif dalam berbicara atau menulis. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu studi tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang digunakan untuk berbicara secara efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan retorika. Retorika sendiri bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar. Selanjutnya ada beberapa metode penyampaian dalam retorika. Yang pertama yaitu impromptu ataupun spontan. Pembicara menyampaikan pidato tanpa persiapan sebelumnya. Biasanya digunakan dalam situasi yang tidak terduga atau saat diminta berbicara secara mendadak. Yang kedua yaitu extemporaneous atau setengah tertulis. Pembicara memiliki garis besar atau catatan kecil sebagai panduan, tetapi menyampaikannya secara lisan dengan kata-kata sendiri, memungkinkan pembicara untuk beradaptasi dengan situasi dan juga kebutuhan pendengar. Nah, yang ketiga yaitu manuskrip atau terbaca. Pembicara membaca naskah atau teks yang telah disiapkan sebelumnya, memberikan kontrol yang lebih besar atas isi dan struktur pidato. Biasanya digunakan untuk pidato formal atau presentasi yang membutuhkan keakuratan informasi. Nah, yang terakhir yaitu memoris atau dihafalkan. Nah, pembicara di sini menghafalkan seluruh teks pidato secara verbatim, memungkinkan pembicara untuk menyampaikan dengan lancar tanpa teks. Retorika sendiri memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, persuasi. Retorika digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar untuk menerima sudut pandang, ide, atau tindakan tertentu. Pembicara menggunakan teknik-teknik persuasif seperti penggunaan argumen, emosi, dan kredibilitas untuk meyakinkan pendengar. Nah, yang kedua yaitu informasi. Retorika digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau fakta-fakta kepada pendengar. Pembicara berusaha menyajikan informasi secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pendidikan. Retorika digunakan untuk mendidik atau mengajar pendengar tentang suatu topik atau subjek tertentu. Nah, di sini pembicara berusaha menyampaikan informasi dan pengetahuan secara efektif agar pendengar dapat memahami dan juga belajar. Nah, yang terakhir yaitu pemberdayaan. Retorika dapat digunakan untuk memberdayakan atau membangkitkan semangat pendengar. Pembicara dapat menggunakan retorika untuk menginspirasi, memotivasi, atau mendorong pendengar untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu analisis khalayak atau audience analysis, merupakan salah satu aspek penting dalam retorika. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis khalayak dalam retorika adalah yang pertama, karakteristik demografis, meliputi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Informasi ini membantu pembicara menyesuaikan gaya bahasa dan konten yang disampaikan.
Nah, yang kedua yaitu pengetahuan dan pemahaman, meliputi tingkat pengetahuan dan pemahaman khalayak terhadap topik yang akan dibahas. Pembicara dapat menyesuaikan kedalaman dan kompleksitas informasi yang disampaikan. Yang ketiga yaitu sikap dan keyakinan, meliputi sikap, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh khalayak. Pembicara dapat mengidentifikasi potensi resistensi atau penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, yang keempat yaitu motivasi dan kepentingan, meliputi apa yang memotivasi atau menarik perhatian khalayak. Pembicara dapat menyesuaikan pesan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan khalayak. Yang kelima yaitu latar belakang budaya, meliputi latar belakang budaya, etnis, agama, dan afiliasi kelompok tertentu. Pembicara dapat menyesuaikan gaya komunikasi dan referensi budaya yang digunakan. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu ukuran dan komposisi khalayak, meliputi jumlah dan komposisi khalayak, individu, kelompok kecil, auditorium besar, dan lain-lain. Pembicara dapat menyesuaikan strategi penyampaian dan interaksi yang efektif. Nah, secara keseluruhan, retorika merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang memungkinkan pembicara untuk menyampaikan pesan secara efektif, persuasif, dan disesuaikan dengan kebutuhan khalayak. Pemahaman yang baik tentang konsep-konsep dasar retorika dapat membantu pembicara menyampaikan tujuan komunikasi yang diinginkan. Nah, teman-teman, setelah melihat dan juga menyimak materi yang telah diberikan sebelumnya, saya harap teman-teman dapat mempraktekkannya dalam dunia nyata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam menyampaikan materi sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.